Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Semoga anak-anak hari ini masih dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat untuk melanjutkan belajar kembali matematika bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar tentang lingkaran dengan materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan juga keliling lingkaran. Pada pembelajaran hari ini, dari materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan keliling dan juga luas lingkaran, Bu Guru akan memberikan penjelasan mengenai beberapa contoh soal tentang hal tersebut. Untuk itu, anak-anak dapat memperhatikan, mendengarkan, menyimak baik-baik bagaimana kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan keliling dan juga luas lingkaran. Langsung saja untuk contoh yang pertama. Sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Permasalahannya di sini, berapakah banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Anak-anak, untuk soal yang berkaitan dengan lingkaran, seperti halnya pada contoh soal yang pertama ini, tentang roda yang berputar atau menggelinding, panjang lintasan dan juga banyak putaran, itu anak-anak nantinya menggunakan keliling lingkaran. Nah, untuk soal di sini penyelesaiannya adalah seperti ini anak-anak. Seperti pada penyelesaian tentang soal cerita, anak-anak perlu tuliskan dulu apa saja yang diketahui, lalu tuliskan apa yang ditanyakan, baru anak-anak kerjakan penyelesaiannya bagaimana. Untuk soal yang pertama di sini, dapat kita tuliskan untuk yang diketahui itu ada dua hal, yaitu jari-jari sebesar 14 cm dan juga panjang lintasannya sepanjang 792 cm. Yang ditanyakan untuk soal ini itu adalah banyak putarannya itu berapa yang terjadi pada roda tadi. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Di awal tadi sudah Bu Guru sampaikan bahwa untuk soal yang berkaitan dengan roda yang berputar, kemudian panjang lintasan, serta banyaknya putaran roda saat berputar, itu dalam hal ini berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi, anak-anak yang harus anak-anak cari atau hitung pada contoh soal yang pertama ini, itu adalah keliling lingkaran. K sama dengan 2 kali pi kali R. Lalu gantikan rumusnya dengan bilangan-bilangan yang ada, sehingga untuk kelilingnya diperoleh sepanjang 88 cm. Maka untuk banyak putarannya itu dihitung dengan cara panjang lintasan dibagi dengan keliling lingkaran. 792 dibagi 88 sama dengan 9. Jadi, untuk banyaknya putaran yang terjadi pada roda tersebut adalah 9 putaran. Begitu ya anak-anak ya. Nah, pada contoh kasus seperti ini, itu ada rumus untuk mempermudah anak-anak dalam menghitung. Rumusnya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk sebuah segitiga untuk memudahkan anak-anak menuliskan rumusnya. Segitiganya itu dapat anak-anak lihat pada layar kalian. Pada bagian atas itu terisi panjang lintasan, kemudian di bawahnya ada dua bagian.
Di sebelah kiri, di situ tertulis banyak roda. Maksudnya dalam hal ini adalah banyaknya putaran roda. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah keliling lingkaran. Nah, dari segitiga tersebut dapat diturunkan 3 rumus, yaitu yang pertama, dalam menghitung panjang lintasan itu sama dengan banyaknya putaran roda dikali keliling lingkaran. Yang kedua, dalam menghitung banyak putaran roda, itu seperti tadi, dihitung dengan cara panjang lintasan dibagi dengan keliling lingkaran. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, dalam menghitung keliling lingkarannya, itu diperoleh dengan cara membagi panjang lintasan dengan banyaknya putaran roda. Oke anak-anak, itu ya. Itu tadi merupakan satu contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Berikutnya untuk contoh yang kedua. Terdapat sebuah permasalahan, yaitu sebuah taman berbentuk lingkaran dengan keliling 132 meter. Yang ditanyakan itu adalah berapakah luas seluruh taman tersebut. Nah, untuk kasus ini kita tuliskan yang diketahui hanya satu, yaitu keliling lingkarannya sebesar 132 meter. Yang ditanyakan luas taman tersebut berapa? Nah, penyelesaiannya sendiri adalah, ingat, dalam menghitung luas lingkaran itu kita memerlukan yang namanya jari-jari. Maka, untuk jari-jarinya sendiri kita hitung dengan menggunakan kelilingnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tuliskan dulu besaran kelilingnya. K sama dengan 132 meter. Lalu di bagian bawahnya untuk K-nya kita tuliskan, kita gantikan dengan rumus kelilingnya, yaitu 2 kali Pi kali R sama dengan 132. Karena yang ditanyakan, yang mau kita cari itu adalah R-nya atau jari-jari, maka R sama dengan 132 dikali 7 per 44. 7 per 44-nya di sini diperoleh dari perkalian 2 kali 22 per 7. Karena kita pindah ruas, maka 44 per 7-nya itu membentuk hasilnya adalah membentuk sebuah perkalian sehingga harus ditukar penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Sehingga untuk R-nya, jari-jarinya sendiri itu diperoleh sepanjang 21 meter. Maka untuk luasnya sendiri L sama dengan Pi kali R sama dengan Pi-nya kita gunakan 22 per 7 kali 21 kali 21. Diperoleh hasil akhirnya adalah 1386 meter persegi. Kesimpulan untuk nomor 2 di sini, luas seluruh taman tersebut adalah 1386 meter persegi. Nah, untuk kasus di sini adalah ini permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Kita menggunakan keliling lingkaran untuk mencari luas lingkarannya. Begitu ya. Ya, nah untuk soal yang ketiga di sini, contoh soal di sini merupakan contoh soal yang mungkin tingkatnya lebih sulit dibandingkan dua soal yang tadi. Contoh soal di sini, anak-anak dapat melihat pada layar kalian atau pada buku ESPS halaman 84 nomor 1. Di situ terdapat sebuah gambar, yaitu sebuah 4 lingkaran, di mana 4 lingkarannya itu merupakan gambar kayu. Nah, permasalahannya di sini, setiap 4 batang kayu itu ditumpuk, kemudian diikat dengan tali seperti pada gambar tersebut. Di situ terlihat bahwa diameternya adalah 20 cm. Nah, yang ditanyakan dalam hal ini itu adalah
Tentukan panjang tali yang diperlukan untuk mengikat 16 batang kayu. Sebelum kita menghitung panjang tali untuk 16 kayu, hitung dulu panjang tali untuk 4 kayu seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, panjang talinya di sini itu sama dengan garis yang mengelilingi keempat kayu. Jadi, kita harus menghitung panjangnya garis yang mengelilingi keempat kayu tersebut. Nah, anak-anak dapat perhatikan pada gambar penyelesaian tersebut, itu terdapat garis yang berwarna merah dan juga garis yang berwarna hitam. Itulah nanti yang akan kita hitung panjang tali yang sebenarnya berapa. Nah, untuk garis hitamnya sendiri dapat kita lihat ya. Di situ pada soal diameternya itu sepanjang 20 cm. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Sedangkan di garis hitamnya sendiri itu dapat kita lihat merupakan garis panjangnya itu sepanjang garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran yang satu dengan titik pusat lingkaran yang kedua. Maka garis hitamnya di situ sepanjang 20 cm dikali 4 karena ada 4 garis hitamnya sama dengan 80 cm. Lalu untuk garis lengkung merahnya sendiri itu merupakan sama halnya menghitung panjang busur. Nah, untuk besar sudut pusatnya sendiri di situ terlihat membentuk sudut siku-siku sehingga besar sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Maka untuk panjang tali yang berbentuk lengkung yang merupakan panjang busur, kita dapat menghitung dengan 4 kali panjang busur. Mengapa 4? Karena terdapat 4 garis lengkung merahnya. Sama dengan 4 dikali 90 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Dari tersebut kita dapat menyederhanakan untuk 4 dikali 90 derajat per 360 derajat diperoleh 1. Jadi sama dengan keliling lingkaran saja. Sehingga dituliskan sama dengan 2 kali pi kali r. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Sama dengan 62,8 cm. Nah, dapat kita hitung kemudian untuk panjang tali dengan 4 kayu itu kita tinggal jumlahkan 80 ditambah 62,8 cm sama dengan 142,8 cm. Jadi anak-anak, untuk menghitung panjang tali untuk 16 kayu itu diperoleh dengan cara 16 kayunya dibagi 4 kayu dikali dengan hasil yang terakhir tadi, yaitu 142,8 sama dengan 4 kali 142,8 diperoleh hasil akhirnya sebesar 571,2 cm. Jadi kita simpulkan untuk hasil akhirnya panjang tali untuk 16 kayu itu adalah 571,2 cm. Begitu ya anak-anak. Itu tadi tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan keliling dan juga luas lingkaran. Nanti coba anak-anak pelajari kembali, pahami kembali apa yang sudah Bu Guru sampaikan penjelasan tadi tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan
keliling, dan juga luas lingkaran di kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada materi kali ini. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan ke Bu Guru. Tugasnya hanyalah anak-anak belajar memahami tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keliling dan juga luas lingkaran, terutama pada 3 contoh soal tadi. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti akan Bu Guru berikan soal latihan yang berupa cerita tentang keliling dan juga luas lingkaran. Begitu, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.